Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya dan selalu bersemangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai ilmu pengetahuan sosial. Silakan buka bukunya. Tema 3, subtema 1 ya. Pantai. Pantai adalah daerah yang membatasi antara daratan dan lautan. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata, menangkap ikan. Mereka juga menyelam untuk mengambil mutiara dan budidaya rumput laut serta kerang mutiara. Sedangkan di daratan pantai, nelayan membudidayakan tambak ikan. Komoditi yang diunggulkan adalah bandeng dan udang. Pekerjaan yang cocok yaitu nelayan, petani garam, pengrajin kerang, dan pemandu wisata. Ciri-ciri pantai: udaranya kering, suhu udara panas, dan berpasir. Sumber daya alam yang terdapat di pantai yaitu macam-macam jenis ikan laut, rumput laut, cumi-cumi, kerang, lobster, udang, mutiara, dan terumbu karang. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Pada ketinggian antara 200 meter cocok untuk perkebunan karet. Lebih dari 200 meter lebih cocok untuk ditanami perkebunan teh. Dan di atas 1000 meter cocok untuk ditanami hutan pinus. Pekerjaan yang cocok yaitu petani teh, penjaga villa, sopir pengangkut teh, dan pemandu wisata. Ciri-ciri dataran tinggi: beriklim sejuk, cadangan air cukup banyak, area pertanian dibentuk teras ring atau sengkedan. Sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi yaitu karet, kopi, coklat, kina, cengkeh, kayu, dan lain-lain. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Pekerjaan yang cocok yaitu karyawan, guru, dokter, pegawai bank, dan lain-lain. Ciri-ciri dataran rendah: bersuhu sekitar 23-28 derajat Celcius. Permukaannya relatif datar, tanahnya subur, dan biasanya berada di daerah perkotaan. Sumber daya alam yang terdapat di dataran rendah seperti jagung, padi, sayur-sayuran, tebu, dan buah-buahan. Sumber daya alam hayati atau biotik yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Pemanfaatan sumber daya alam nabati ini antara lain adalah: 1. Sebagai bahan pangan, misalnya padi, jagung, kedelai, tebu, buah-buahan, dan lain sebagainya. 2. Sebagai bahan konstruksi bangunan, seperti kayu jati, mahoni, kayu ulin, dan lain sebagainya. 3. Sebagai bahan bakar, seperti kelapa sawit yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan biosolar. Yang 4. Sebagai bahan obat-obatan seperti kunyit, jahe, lengkuas, daun dewa, dan lain sebagainya. Yang 5. Sebagai bahan pupuk organik, misalnya daun-daun yang telah membusuk. Dan yang terakhir, sebagai hiasan, seperti tanaman hias. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Jenis sumber daya alam ini adalah tanah, air, sinar matahari, dan hasil tambang.
Itulah materi pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tugas-tugasnya dikumpulkan ya anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.